sebesar beta nah ini adalah ingat ya. Nah, kalau perubahan YT diakibatkan oleh perubahan XT, ini bacanya dari atas ke bawah. Tapi kalau bacanya dari bawah ke atas, perubahan XT mengakibatkan perubahan YT. Jadi sebesar beta itu adalah slope-nya. Nah, bagaimana dengan alfanya? Alfanya adalah ketika XT-nya sama dengan 0, maka YT sebesar alfa. Ini adalah interpretasinya konstanta. Nah, kemarin saya sudah jelaskan bahwa pertemuan pertama itu jangan sampai salah menempatkan posisi X dan posisi Y. Karena kalau secara statistik bisa keluar hasilnya, tapi belum tentu secara teori itu benar. Misal contoh, tenaga kerja labor sama dengan wage atau upah, sehingga tenaga kerja alfa gini nulisnya, berarti wage atau upahnya mengakibatkan perubahan labor atau labor sebab wage-nya juga berubah. Ini sebab akibat. Tapi kalau kamu nulisnya adalah W sama dengan alfa tambah beta L plus E, ini keliru. Karena secara teori ini apakah ada hubungan sebab akibat? Tidak ada, karena penempatan posisi W, upah, dan labor keliru. Jangan sampai keliru. Tetapi secara statistik ini bisa diolah. Statistik olah pasti keluar hasilnya, tetapi secara teori nggak benar. Nah, kalau ke jurusan statistik ya pasti benarnya, tetapi kalau kamu kuliah pada ilmu ekonomi ya nggak bisa kalau hanya didasarkan pada statistik, harus didasarkan pada teori. Makanya kemarin dalam pertemuan pertama jelaskan apa bedanya konsep dengan teori. Jangan konsep kamu anggap teori kemudian menempatkan variabel di dalam modelnya, hasil pembahasanmu akhirnya keliru semua.
di dalam sel. Kalau multiple dia lebih dari satu. Ini multiple. Bedanya ini di sini. Kalau dependennya itu satu, berarti dia single. Kalau lebih dari satu, berarti dia multiple. Jadi dia dikatakan simple itu bukan karena metodenya simple itu diartikan independennya itu cuma satu. Sebentar ya, saya tinggal sebentar dulu. Sudah? Tidak ada yang tanyakan? Oke, saya lanjut kalau tidak ada. Linear di sini bagaimana? Arti variabel dan parameternya bisa di T sama dengan alpha plus beta x T plus ini linear karena tidak ada pangkatnya. Kemudian linear sendiri, istilah ini dibagi menjadi dua, linear in parameter dan linear in variable. Kalau saya ada model YT sama dengan alpha plus beta X pangkat 2T plus ET, berarti ini linear di dalam parameter, non-linear dalam variabel.
linier dalam parameter non-linear, ya, non-linear dalam variabel. Karena variabelnya ada pangkatnya. Parameternya yang ada pangkatnya berarti linear dalam non-linear dalam parameter. Karena non-linearnya di dalam variabel, maka ini dikatakan model non-linear. Model non-linear. Oke. Saya sudah jelaskan apa itu simple, apa itu linear, apa itu regression. Ya. Regression itu berarti apa? Suatu metode yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel, ya, yang di dalamnya itu ada hubungan sebab akibat. Nah, selanjutnya adalah model ekonomi. Model ekonomi ini kemarin sudah saya jelaskan bahwa model ekonomi itu penyederhanaan dari teori-teori ekonomi. Jadi model itu penyederhanaan dari teori-teori ekonomi. Nah, model ekonomi sendiri itu dibagi dua. Model berdasarkan identitas dan berdasarkan fungsional. Maksudnya bagaimana? Kalau identitas itu variabel tersebut sudah di dalam kesatuan. Contoh adalah Y sama dengan T plus I plus G plus net ekspor. Ini adalah identitas. Karena modelnya sudah dalam satu kesatuan. Artinya apa? Konsumsi ekspor dia hanya bagian dengan Y. Jadi ketika kalian nanti ketika menulis skripsi dampak investasi terhadap PDB, misal contoh dampak investasi terhadap PDB, maka tanpa perlu melakukan proses pengolahan data dengan ekonomi, kita sudah tahu jawabannya bahwa investasi itu sudah pasti signifikan terhadap PDB. Kenapa? Karena investasi itu sudah bagian dari Y. Perlu diolah, sudah tahu jawabannya. Kalau sampai hasilnya itu nanti nggak signifikan, berarti ada yang salah di dalam model. Ini saudara-saudara, ini sudah masuk bagian dari, jadi di Y ini sudah ada konsumsi, sudah ada investasi, sudah ada pengelolaan pemerintah, sudah ada net ekspor. Jadi
Dengan variabel PDB saja kamu ini sudah mencakup konsumsi, sudah investasi, sudah pengaruh ekspor terhadap PDB. Ya, tidak perlu. Kedua adalah fungsional. Ke-12 ini sama dengan fungsi dari capital, labor, bahan baku, energi. Bisa juga permintaan uang sama dengan fungsi dari suku bunga dan pendapatan. Jadi perlu bagaimana pengaruhnya. Karena kalau yang tadi itu tak perlu diuji karena sudah tahu hasilnya, karena itu sudah bagian dari baik konsumsi sampai ke produsen. Ada yang tanyakan? Baik Pak, saya mau izin bertanya. Nah, kan ini salah satu contohnya saja Pak ya. Jika kita ingin menganalisis dari dampak kenaikan cukai rokok terhadap konsumsi rokok masyarakat, itu model ekonometrika yang digunakan itu model ekonometrika yang seperti apa Pak? Atau yang mana? Cukai rokok terhadap konsumsi rokok masyarakat. Berarti C. Jadi kan cukai rokok terhadap C kan gitu kan? Konsumsi rumah tangga. Iya. Oke, ini berarti fungsional. Karena fungsi konsumsi itu pendapatan. Nah, berarti C sama dengan alfa ditambah beta 1Y ditambah beta 2 bea cukai, BBC, bea cukai. Ini benar. Karena ini policy-nya. Ini konsumsinya. Ini fungsional. Ya. Tetapi Mas, pengeluaran rumah tangga itu kan banyak jenisnya. Alangkah lebih bagusnya konsumsinya ya konsumsi untuk rokok. Ya, karena household consumption ini kan banyak juga, konsumsi makanan, konsumsi baju, rumah. Kalau C-nya ini rokok, oke, ada yang tanyakan lagi?
Ada yang tanyakan lagi? Jadi lebih baik di dalam ekonometrika itu model ekonominya atau model matematikanya itu lebih baik yang fungsional, ya, jangan identitas. Karena identitas itu sudah satu satuan, ya, sudah menjadi satu gitu. Nah, nama lainnya independen variabel itu explanatory variabel. Kemarin bedanya model ekonometri dengan model ekonomi itu ada di variabel randomnya. Nah, nanti untuk pertemuan ketiga akan saya jelaskan lebih mendalam lagi sebenarnya apa sih fungsinya dari random error tersebut. Kemudian apa sih bedanya random error dengan residual, itu akan saya jelaskan. Bagaimana model regresi populasi, model regresi sampel akan saya jelaskan nanti di pertemuan yang ketiga. Nah, ini misalnya adalah Y sama dengan 80 plus 0,10X. Y sama dengan 80 plus 0,10X. Kalau X-nya ini kamu interpretasi $100, ya, berarti peningkatan X sebesar $100 menyebabkan peningkatan Y sebesar, berarti delta Y per delta X sama dengan 0,1 dikali 100. Jadi $10. Kalau $1 ya berarti 10 sen kan gitu. Oke, ada yang tanyakan?
Anda mau nggak? Nggak ada. Katanya tadi ada yang mau gabung di sini. Iya tadi ada satu anak Pak yang saya terus itu gabung buat Ya nggak apa-apa, karena nanti jam 3 saya nggak bisa ngajar, saya urus BKD soalnya. Jadi harus diundur jam 7 malam. Gitu. Saya harap kalian benar-benar memperhatikan ekonometrika ya. Terus terang saya berkali-kali mengingatkan ke kalian ya bahwa dengan tatap muka saja mahasiswa itu masih banyak yang nggak paham, apalagi dengan online. Saya sebisa mungkin, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk mengajarkan step by step ya, karena kalau saya langsung saya ajarkan semua bab dalam semua materi dalam satu bab, itu saya rasa dengan kondisi online seperti ini nggak memungkinkan. Jadi saya satu bab itu saya pilih-pilih materinya, mana yang sekiranya dipahami. Saya berikan semua langsung sekarang, unexpected value, kemudian conditional expected value, kemudian model regresi populasi, model regresi sampel, kemudian bagaimana cara memperoleh OLS, ordinary least square, harusnya sekarang ya, dengan menurunkan bagaimana meminimalkan, memaksimalkan parameter, nggak memungkinkan gitu loh dengan kondisi online seperti ini. Paling nggak saya sudah memberikan kalian itu bisa diartikan itu kulitnya ya, itu belum lemak, bahkan belum daging, bahkan belum tulang gitu loh, itu masih kulit kalian. Apalagi nanti UAS nanti tambah sulit lagi. Mudah-mudahan UAS sudah masuk muka, karena dosen-dosen akan divaksin ya, diberi vaksin. Nggak ngerti vaksin sih ngopo gitu dosen-dosen itu. Sudah nggak ada yang tanyakan lagi? Mohon maaf Pak, apakah ada silabusnya Pak? Jika ada, buat tahu materi besok ini seperti apa sebelumnya agar bisa dibuat belajar. Silabusnya itu sesuai dengan bab yang ada di buku itu, sesuai yang ada di buku itu silabusnya. Yang saya berikan itu urut, nanti multiple, nanti apa, sesuai dengan yang ada di bab itu. Ya nanti di saya berikan. Tapi enggak sih, nanti di pertemuan 3 itu kayaknya saya nggak pakai bukunya Hills, saya pakai bukunya Gujarati kayaknya. Yang nanti di pertemuan ketiga. Kalau nggak Gujarati, Woolrich silabusnya. Yang di pertemuan ketiga itu. Jadi nanti ya UTS UAS ini nanti kita pakai 2 buku, 2 e-book. Kalau nggak satunya Woolrich, lagi. Apakah boleh dikirim Pak bukunya Pak, atau melalui Telegram jika gak terlalu? Iku lo download lo iso nanggone Google, masuk gak nemu. Ada yang sudah cari tah? Yang saya dapat
Kenapa? Itu yang Gujarat ini Pak, yang ekonomi masih belum. Ya nanti pertemuan deh saya share. Ya. Saya kiri berkurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.